Suatu hari, saat mereka berada di kantor, tak sengaja Christian mendengar suara Jenny yang sedang mendesah dari kamar mandi. Pada saat keluar, ternyata berawal dari seorang wanita cantik yang bernama Jenny. Dan Jenny ini merupakan seorang sekretaris mandor di sebuah proyek pembangunan. Dan kebetulan hari ini sedang membuat laporan untuk diserahkan kepada bosnya. Tak lama kemudian, datanglah si pemilik proyek ini bernama yang Christian yang meminta untuk menganalisa kembali total pengeluaran bahan material. Siapa sangka, Jenny ini adalah wanita yang cerdik namun licik karena berulang kali mencuri bahan material, terutama besi dan baja, yang nantinya akan dijual kembali. Singkat cerita, malam pun tiba. Jenny bersiap untuk beraksi. Aksi pertama, Jenny sudah berhasil membungkam satpam proyek dan berhasil melancarkan aksinya malam ini. Tak lama kemudian, ada seorang mandor yang bernama Richard sedang memeriksa data pembelian bahan material. Lalu Richard bertanya pada Jenny, mengapa data pembelian dan jumlah barang itu tidak sesuai? Namun tak sengaja pertanyaan itu terdengar oleh Christian si pemilik proyek dan langsung menghampiri mereka berdua. Lalu Jenny pun menjawab dengan licik sedemikian rupa agar tetap aman. Namun karena Christian belum sepenuhnya percaya dengan Jenny, akhirnya Christian bertanya pada seluruh karyawan. Hingga akhirnya Jenny pun mengakui bahwa ini merupakan kesalahan dirinya. Dan Jenny mengatakan bahwa satpam proyek pun terlibat dengan kejadian ini. Namun Christian masih memberikan kebijakan, hanya memperingati mereka dan meminta pada Richard agar diperketat untuk selalu memeriksa bahan material agar proyek ini bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain, Jenny yang merasa bersalah akhirnya datang menemui Richard di ruangannya. Dan Jenny mengatakan bahwa hari ini terakhir bekerja dan akan keluar dari proyek. Namun Richard menolaknya karena proyek ini masih membutuhkan sekretaris seperti Jenny. Suatu hari, datanglah seorang pria muda bernama Randy yang akan bekerja sebagai pengawas di proyek baru. Nampaknya Jenny tertarik dengan Randy. Namun di sisi lain, Christian mulai memperhatikan kecantikan Jenny. Ternyata, Christian sudah mulai tertarik pada Jenny. Suatu hari, saat mereka berada di kantor, tak sengaja Christian mendengar suara Jenny yang sedang mendesah dari kamar mandi. Pada saat keluar, ternyata Jenny keluar dengan Richard. Christian pun langsung bisa menebak bahwa Jenny baru saja bercocok tanam dengan Richard. Jenny yang merasa tidak enak pada Christian, akhirnya mencoba menemui Christian yang sedang sendiri. Jenny terus merayu Christian untuk agar mau makan siang bersama. Namun Christian menolaknya karena sudah terlanjur sakit hati dengan hubungan antara Jenny dan Richard. Tak lama kemudian, datanglah seorang perempuan bernama Amanda yang merupakan tunangan Christian untuk mengajak makan siang. Lalu Christian memperkenalkan Amanda pada Jenny. Setelah itu, Amanda dan Christian bergegas pergi meninggalkan Jenny. 1 minggu kemudian, datanglah Randy menemui Jenny yang bermaksud meminta uang gaji. Namun Jenny alih-alih memberi uang gaji, malah mengajak Randy untuk mencuri bahan material dan menguras uang proyek. Di sisi lain, Amanda masih bersifat dingin dengan Christian dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain dengan teman-temannya dan sudah tidak peduli dengan Christian. Suatu malam, Jenny datang ke rumah Christian dan Jenny bermaksud untuk meminta tanda tangan persetujuan. Namun Christian menolaknya karena ini urusan proyek, jadi lebih baik dibahas saat di proyek saja. Tapi Jenny terus merayu hingga akhirnya Christian pun menuruti permintaan Jenny. Sialnya Amanda tiba-tiba datang dan memergoki mereka berdua dan mengakibatkan kesalahpahaman. Tentu saja Amanda merasa cemburu dan merasa cintanya sudah dikotori. Christian mencoba meminta maaf pada Amanda. Namun Amanda tidak meresponnya dan malah meminta untuk berpisah. Lalu Amanda pun pergi meninggalkan mereka berdua. Christian sangat terpukul karena sudah ditinggalkan secara sepihak. Christian sampai tak semangat dan gak mau mengurus proyek, bahkan meminta Richard untuk membatalkan perjanjian kerjasama dengan proyek lain. Tak sengaja Jenny mendengar pembicaraan mereka berdua. Lalu Jenny memiliki rencana licik yang akan disusun. Singkat cerita, Jenny pun datang ke rumah Christian dengan membawa makanan dan minuman untuknya. Jenny juga meminta maaf pada Christian karena kejadian kemarin, membuat Amanda cemburu dan meninggalkan Christian. Untuk menebus kesalahan, Jenny bersedia menggantikan Amanda di hati Christian. Christian pun mempersilahkan Jenny untuk masuk ke dalam. Dan dengan licik, Jenny sengaja menuangkan minuman yang sudah dicampuri obat tidur. Tanpa curiga, Christian pun meminumnya hingga akhirnya tak sadarkan diri. Lalu Jenny mengambil ponsel milik Christian untuk mengirim pesan pada Richard dan meminta untuk datang ke rumah Christian. Jenny akhirnya kembali ke proyek untuk menguras uang yang ada di brankas. Saat Richard tiba di rumah Christian, Richard terkejut karena melihat Christian sudah terbaring. Richard mencoba membangunkannya
Saat sudah terbangun, Christian pun terkejut dan bertanya, mengapa ada Richard di rumahnya? Richard pun sama bingung. Bukankah Christian yang meminta Richard untuk datang ke rumahnya? Sepertinya ini ada yang tidak beres. Christian baru menyadari bahwa ponselnya tidak ada dan teringat bahwa tadi sebelumnya bersama Jenny, namun sekarang tidak ada. Mereka berdua langsung menuju proyek untuk mencari Jenny. Di sisi lain, Jenny yang sudah berada di proyek akhirnya masuk ke ruangan yang terdapat berangkas uang. Namun sialnya berangkas tersebut sudah kosong. Ternyata Trendy yang diajak kerjasama oleh Jenny sudah mengkhianatinya. Tiba-tiba Christian datang bersama Richard dan mendapati Jenny bersama berangkas yang sudah tak berisi. Namun sialnya Jenny malah menghajar Richard dan langsung melarikan diri. Sambil berusaha menghubungi Randy, namun nomornya tidak bisa dihubungi. Ternyata Christian sudah menghubungi polisi hingga akhirnya Jenny berhasil ditangkap. Dan film pun berakhir sampai di sini.